syukurku, ku angkat tanganku padamu Yesusku, ku berserah penuh.
Abba, Father, come into this place, fill our hearts with grace. Stir within us, let your spirit come to life. Christ reigns over us. Death has lost its power, as the risen King is here. Oh, you are here, God. God our Savior, here we worship you. Love has set us free.
Selamat pagi. Selamat pagi The House, gereja yang Tuhan kasihi. Hari ini sebelum kita mulai, saya mau mengundang saudara untuk mengangkat tangan saudara dan meletakkannya di dada dan katakan, saya adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. That I am the one whom Jesus loves. Dan sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kada dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Hari ini kita siapkan hati karena Tuhan punya pesan untuk setiap saudara. Thank you Lord. I love you so much Tuhan. Segala kelimpahan ku terima dari Kalvari, bukti penebusanku, selamanya ku diberkati, sempurna kebenaranku, dalam-Mu takkan ku goyah. Yesusku bagianku, sempurna ku diberkati, dalam-Mu ku hidup. Ku menang atas dosa, karena-Mu ku bersorak, memuji kebesaran-Mu. Come on, sing it, church. Segala kelimpahan ku terima dari Kalvari, bukti penebusanku, selamanya ku diberkati. Sempurna kebenaranku Tuhan, sempurna kebenaranku, oh takkan ku goyah, dalam-Mu takkan ku goyah. Yesusku bagianku, sempurna ku diberkati. Katakan sekali lagi, sempurna ku diberkati, dalam-Mu ku hidup, ku menang atas dosa, karena-Mu ku bersorak, memuji kebesaran-Mu.
pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus, Kau datang untuk memberikan kami hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Bukan hidup yang penuh ketakutan. Bukan hidup yang penuh kekurangan. Hari ini Tuhan, kami terima ya Tuhan. Kelimpahan dari Kalvari. Kelimpahan yang Kau tebus dengan darah-Mu. Kami terima pengampunan. Kami terima perkenanan. Kami terima damai. Kami terima sukacita. Karena itu ya Tuhan yang Kau sediakan untuk kami. Oh terima kasih Tuhan. Come on church, gereja Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah, katakan kami terima Tuhan. Kami terima bukan dengan usaha kami, tapi karena Engkau yang telah menebusnya kayu salib. Setiap nafas kami ya Tuhan, menceritakan kasih-Mu. Setiap nafas kami ya Tuhan, menceritakan kesetiaan-Mu. What a love God, what a love You have for us. Singing over me, You have been so, so good to me. For I took a breath, You breathed Your life in me. You have been so, so kind to me. Chases me down, finds still I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still You give Yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God.
been so, so kind to me. Every time, oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, line you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, line you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, line you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. You're holding me no shadow won't light up, mountain you won't climb, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. When you say me, change it with your name. Because His love is personal, just like for you, just like for me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after Nia Tuhan. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down,
Don't worry, you won't kick down, lie, you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, but still I found leave the 99, and I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight still I found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Let's sing the verse again. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope. I know you restore every heart that is broken. That's why we sing. Great are you, Lord. We sing, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only.
will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Come on, wherever you are, let's sing it loud. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Come on, church, with one heart, with one voice, we sing. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Sing it out, sing it out. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. We sing great are you, Lord. 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 It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Yes, we pour out our praise to you only, Lord, because only you are worthy of all our praises. Only you are worthy of all our praises, Jesus. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi saat ini, but maybe some of you are feeling the weight of the world on your shoulders right now, and you're wondering, does God still have a good plan for my life? And even if He does, will it prevail in the midst of these opposition? Bagaimana mungkin janji itu bisa terjadi kalau situasinya saja masih seperti ini? Bagaimana mungkin saya bisa sampai ke tanah yang Tuhan janjikan kalau semua pintu sepertinya tertutup? Where can I find my way then when all doors are closed? But today I want to encourage you. From Isaiah 46 verse 11b, it says, "What I have said, that I will bring about. What I have planned, that I will do." Apa yang kukatakan, pasti akan kukerjakan. Apa yang sudah kurencanakan, pasti akan kulakukan. God has not forgotten His beautiful plan and promises for your life, because He doesn't miss a thing and He won't waste our suffering. There's a certainty in the word that He has spoken over your life. Every good and perfect gift that He has for you and me, it will prevail. Your business, it will prevail. Your job, it will prevail.
Your relationship, it will prevail. Your marriage, it will prevail. Everything that you thought won't work out, it will prevail because you and I, we serve a God that is so much greater than our circumstances. Amen? Let me pray with you. Lord, we thank you, Jesus. We thank you, God, that your plan is yes and amen in our lives. We thank you that your plan prevails in the midst of oppositions. So we surrender our lives to you, God, and we put our trust and hope in you. In Jesus' name we pray. Amen. Bagi saudara yang mau memberi offering or monthly giving, saudara bisa ke Bank Mandiri di GJKI The Cost di 165 005 000 777 We also provide a QR code, jadi bagi saudara yang mungkin belum punya our account saved in your M-Banking, you can simply scan the QR code to make your transferring process much easier. Gereja kami juga baru saja merilis a new acoustic version of Love Is Your Name. It is now available on YouTube. It is such a beautiful song made by our beloved pastor's wife, Mariska Ang. It is such a timely song, especially for this season, reminding you that God is the first one to start this whole relationship. He's the first one to love us. He's the first one to notice us. And He's the first one to reach to the depth of our needs. So listen to this song. I know that it's going to bless you immeasurably. Also next week, we have our online service as usual at the Cause Indonesia YouTube channel. So if you haven't subscribed, do subscribe. We would love to have you with us. Dan juga bagi saudara yang mempunyai anak-anak, we also provide Sunday school service for your kids di The Cause Indonesia Kids YouTube channel dan mulainya jam 9.30 pagi. Alright, let's continue with the heart of worship. And let's sing the song one more time. Say all the earth. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Sing it again. Come on, all the earth, let's cry. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Come on, say it's your breath. Your breath in our lungs. So we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wow, what a worship. Thank you, Nia, Sam, Enyin, and all the team. Amazing worship time. I believe that Tuhan memberkati kita lewat puji-pujian. Di mana hati kita terbuka pada Tuhan, tanah itu menjadi siap. Dan di saat itu
Tuhan siap mencurahkan berkat-Nya atas kita. Amen. Amen. Hari ini siapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan? Come on, worship team boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Thank you. Thank you, Ferry. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada our senior pastor, Pastor Indra yang selalu mengassist saya di dalam mempersiapkan khotbah-khotbah saya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Pastor Julian, Pastor Yohanes yang bertanggung jawab dalam produksi online, tayangan online kita. Kemudian juga hari ini begitu banyak orang yang melayani yang saya lihat, khususnya our MD saat ini ada Rizka. Thank you for Rizka. And saya juga berterima kasih buat Pastor Christy yang semalam membuatkan saya slide sampai malam. What a ministry. Dan pujian hari ini, penyembahan hari ini begitu kuat sekali, sekalipun ini ibadah online, tapi saya menikmati hadirat Tuhan begitu kuat. Dan Tuhan masih mempunyai banyak hal buat kita hari ini. Siapa yang percaya? Amen. Mari kita berdoa, tenangkan hati kita. Tuhan, kami ada di sini, kami siap mendengarkan Engkau Tuhan. Berbicaralah, hati kami terbuka kepadamu. Firman-Mu yang memberi hidup, Firman-Mu yang memberi terang Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari ini. In Jesus' name we pray and we ready to receive. Amen. Ibadah hari ini mengambil tema untuk khotbah ini, My Inheritance atau warisanku. Pada malam hari sebelum Tuhan Yesus naik ke atas salib, Dia tahu waktunya sudah tiba. Besok Dia akan dikhianati oleh murid-muridnya. Dan murid-muridnya semua akan lari meninggalkan Dia sendirian. Dan saat itu Ia tahu Ia harus menyelesaikan rencana Bapa yang begitu besar yang sudah direncanakan 4.000 tahun. Dia ingin membebaskan manusia dari dosa. Membebaskan manusia dari hukuman maut. Hukum dosa dan hukum maut. Dan untuk itu tubuhnya harus dihancurkan, darahnya harus dicurahkan. Dan pada saat itu, bukan hanya sampai di sini saja, di dalam penderitaannya dia akan ditinggalkan oleh Bapaknya yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan dia. Saat itu dia tahu dia akan ditinggalkan oleh Bapaknya, karena Bapaknya Allah yang Maha Suci tidak bisa menerima dosa, sementara Yesus harus menjadi dosa karena kita. Hatinya begitu penuh, hatinya begitu berat. Dia tahu dia akan segera meninggalkan murid-murid yang dikasihinya. Dan perasaan itu berkecamuk di hatinya, di perasaannya. Kalau orang tua tahu dia akan meninggal, dia pasti akan memberikan pesan-pesan yang terakhir untuk anaknya, untuk orang-orang yang dikasihinya. Dan malam itu, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian Ia memberikan perintah yang baru supaya mereka saling mengasihi. Sebagaimana Dia sudah mengasihi mereka. Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita dan oleh kasih-Nya itu kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Jadi Dia mengasihi kita terlebih dahulu, memampukan kita untuk mengasihi. Dan di saat itulah Yesus menyampaikan His last will atau wasiatnya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 26. Apakah itu? Mari kita baca sama-sama. Bisa ditayangkan di slide. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat selanjutnya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Untuk pertama kali, Yesus berkata tentang Roh Kudus sang penolong atau the helper. Penghibur ini akan datang. Dan dikatakan tadi Roh Kudus ini akan mengajar tentang segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Segala sesuatu artinya everything. Tidak hanya terbatas pada hal-hal rohani, mungkin pengetahuan Alkitab. Tidak, yang dikatakan tentang segala sesuatu mencakup segala aspek kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjadi tetap sehat, bagaimana kita bisa sukses. Sehat itu enggak hanya jasmani, rohani, pikiran, mental, emotional. Kemudian juga kesuksesan itu bukan hanya sukses di dalam pekerjaan atau bisnis, sukses bagaimana di dalam kehidupan rumah tangga, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, sukses di dalam hubungan, sukses di dalam pekerjaan, sukses di dalam menangani keuangan, sukses di dalam manajemen and business. Roh Kudus mengajarkan kita akan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semua hal yang telah diajarkan. Jadi mengajar sesuatu yang baru kepada kita dan mengingatkan kita apa yang sudah diajarkan. Jadi dalam hidup kita Roh Kudus akan mengajar kita akan banyak hal. Kemudian di ayat selanjutnya pasal 14 ayat 27 dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kedua ayat ini berhubungan. Ayat 26 dan ayat 27 itu tidak terpisah. Artinya apa? Roh Kudus akan mengajar kita in the presence of peace. Jadi Roh Kudus akan beroperasi di dalam damai sejahtera. Kalau kita melihat di dalam Kolose, tidak ada di slide. Kolose pasal 3 ayat 5 mengatakan bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Memerintah ini artinya kalau dalam bahasa Inggris reign or rule. Atau yang membuat satu decision di dalam hidup kita as an empire atau wasit atau judge. Jadi Roh Kudus ini yang memerintah di dalam damai sejahtera yang ada di dalam kita. Kalau kita melihat kata damai sejahtera ayat yang tadi boleh ditayangkan. Damai sejahtera ku tinggalkan. Di dalam bahasa aslinya afiemi. Apakah artinya mewariskan? Damai sejahtera ku wariskan bagimu. Kalau warisan pasti barang berharga ya. Nggak mungkin diwarisin utang. Atau diwarisin toilet paper misalkan gitu. Atau barang sendal bekas. Tidak mungkin. Warisan tentunya barang yang berharga seperti properti, perhiasan, deposito, saham untuk orang-orang yang dikasihi. Dan yang diwariskan ke kita ini adalah damai sejahtera. Tuhan Yesus adalah orang Ibrani, orang Yahudi. Dia berkata kepada orang murid-muridnya yang juga semuanya orang Yahudi. Dia mengatakan, Shalom, I bequeath to you. Shalom. Yang aku wariskan kepadamu. Tema gereja kita tahun 2020 bisa dilihat di slide selanjutnya adalah shalom. Isi doa berkat di dalam Bilangan pasal 6. Kalau kita melihat arti shalom menurut Strong Concordance ada well-beings, ada prosperity, ada health, ada peace of heart, peace of mind. Dan semua yang ada di layar kita ada segala hal, safety. Dan itu semua satu paket. Dan kalau kita melihat apa sih keutuhan itu, keutuhan seperti apa, kesejahteraan itu apa? Sejahtera adalah keadaan yang aman, keadaan nyaman, rileks, tidak ada masalah, kita merasa puas, bebas dari stres, bebas dari pergumulan-pergumulan kita. Ini kesejahteraan. Kemudian damai. Apa itu damai? Ada ketenangan, ada harmoni, tidak ada perselisihan, tidak ada percekcokan. Semuanya damai.
dan keutuhan artinya tidak ada yang rusak. Baik tubuh, jiwa, dan roh semuanya utuh. Fisik, mental, emotional, spiritual semuanya baik dan utuh. Tanpa kesehatan, kemakmuran itu tidak ada gunanya, percaya enggak? Bayangkan bahwa kita tinggal di istana, punya 100 kamar mewah di dalamnya, tapi kita hanya bisa terbaring di atas ranjang kesakitan. Bisa menikmati? Tidak. Mungkin di dapur kita ada chef dari seluruh dunia, pemenang Michelin Star Award. Tapi kita tidak boleh makan karena ada masalah dengan kesehatan kita. Kemakmuran tidak berarti tanpa kesehatan. Tapi kalau sehat saja tidak makmur, tidak bisa mencukupi kebutuhan kita juga sulit. Dan kemudian kalau kita sudah sehat, kita sudah makmur, tetapi kita sendiri setiap malam, setiap hari selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan, kita berada di bawah depresi, kita selalu merasa dikejar-kejar, stres terus-menerus, kita juga tidak bisa menikmati. Dan tahukah kita yang diwariskan oleh Yesus adalah shalom yang utuh. Utuh artinya apa? Artinya bukan kemakmuran tapi tanpa kesehatan, atau kesehatan tanpa kesejahteraan, atau kesejahteraan tanpa kedamaian. Yang diberikan oleh Tuhan adalah shalom yang utuh. Dan inilah warisan kita. Amen. Amen. Di dalam ayat bahasa Inggris dikatakan di ayat 27. Shalom I bequeath to you. My shalom I give to you. Not as the world gives do I give to you. Shalom yang diberikan ini juga bukan cuma sebagian. Yesus bilang apa? My shalom secara utuh diberikan kepada kita. I give you my shalom. Tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini yang begitu mudah berubah. Begitu ada masalah datang, semua yang tadinya baik-baik menjadi hancur berantakan. Inilah damainya dunia yang dikatakan tadi. Ketika kita percaya di dalam Yesus, kita menerima Dia, masuk ke dalam hati kita, shalomnya diberikan menjadi warisan kita. Terus mungkin pertanyaannya gini, tapi kok saya nggak ngalami ya? Sorry to say. Kenapa? Tadi terlalu... It is too good to be true di dalam hidup saya. Kenapa enggak seperti itu? Kalau itu memang sudah diwariskan kepada saya sudah menerimanya. Kenapa hidup saya kekurangan? Kenapa tidak ada damai di dalam hidup saya? Kenapa saya sakit saat ini? Apa sebenarnya yang salah? Hari ini kita akan belajar sama-sama. Kita kembali ke ayat 27 tadi, kita perhatikan firman Tuhan baik-baik. Yohanes 14 ayat 27. Next slide. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan jangan takut. Jika kita memperhatikan ayat ini, Yesus memberikan shalomnya, tapi dilanjutkan dengan peringatan. Peringatannya adalah jangan gelisah dan jangan takut. Saya berpikir kenapa enggak gelisah sama takutnya diambil saja ya sama Tuhan. Kan lebih gampang. Tidak bisa. Tidak bisa, kenapa saya katakan. Kegelisahan atau ketakutan yang timbul di dalam diri seseorang itu secara otomatis. Dan orang lain tidak bisa menghilangkan kegelisahan dan ketakutan itu. Tidak ada yang bisa. Contoh, pandemi COVID, semua orang ketakutan. Anak-anak Tuhan ketakutan tidak. Mereka takut dan gentar, anak-anak Tuhan pun merasa takut. Padahal kita tahu Tuhan melindungi kita. Dan Tuhan di dalam firman-Nya berkata, jangan takut. Tapi kenapa takut? Karena tidak berarti secara otomatis serta-merta kegelisahan kita dan rasa takut kita menjadi hilang setelah kita mendengar
mengerti firman Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya untuk kita. Misalkan saya melakukannya untuk Dea atau melakukannya untuk Rizka dan Rizka melakukannya untuk saya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun tidak bisa melakukannya untuk kita. Nanti kita akan lihat. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Dalam terjemahan NIV dikatakan, above all else, guard your heart. Dalam bahasa aslinya, bahasa Hebrew dikatakan, above all that you guard in life, guard your heart. Artinya apa? Orang-orang saat ini berusaha melindungi banyak hal. Melindungi anak-anak mereka, melindungi kesehatan mereka, melindungi aset mereka, melindungi pekerjaan mereka. Tetapi Tuhan bilang di atas semuanya itu, jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Dari apa? Dari kegelisahan dan ketakutan. Ingat tadi ayat katakan, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Dan ini adalah satu-satunya bagian kita, tanggung jawab kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. The issues of life, for out of it spring the issues of life. What is the issues of life? Issues of life adalah semua yang dicari oleh manusia. Apa itu? Kesejahteraan, kesehatan, kekayaan, damai sejahtera. It's all about shalom. Itu yang dicari manusia. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang datang kepada kita. Masalah datang, problem datang, kita tidak bisa mengendalikan. Karena itu Tuhan tidak suruh kita mengendalikan yang di luar. Tuhan suruh kita mengendalikan apa? Hati kita. Guard your heart. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dari kalimat ini kita tahu ada yang bisa ditelan, ada yang tidak bisa ditelan oleh iblis. Dan tahu tidak, setan akan berfokus pada area terlemah di dalam hidup kita dan dia akan mulai menyerang area itu. Setan tidak mungkin menyerang area di mana kita kuat. Dia melihat di mana kelemahan kita. Kelemahan saya adalah di kekhawatiran akan masa depan saya. Disitulah setan akan menyerang kita. Kekhawatiran saya, kelemahan saya adalah di anak saya. Saya takut apa yang terjadi dengan masa depannya. Disitulah dia akan menyerang kita. Mungkin ada yang takut dengan kesehatan dan disitulah setan akan bekerja. Inilah modus operandi dari setan. Apakah area yang terlemah kita? Area terlemah kita adalah justru area yang paling kita pedulikan dan yang paling kita khawatirkan di dalam hidup. Itu area yang paling lemah. Kok sok tahu deh kok. Dari mana you tahu seperti itu? Kita lihat di ayat sebelumnya. Disinilah kuncinya. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Apa itu? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia memelihara kamu. Cast all your cares upon him, for he cares for you. Ketika hati kita gelisah, ketika kita menjadi takut, apa yang terjadi saudara? Kita akan dengan mudah ditelan menjadi mangsa, easy prey. Dan iblis akan mengontrol reaksi kita. Karena kita begitu panik, begitu takut. Akhirnya begitu setan mulai mengontrol kita, apa yang terjadi? Muncul kemarahan, muncul kekecewaan, muncul kepahitan, muncul amarah, muncul perasaan tidak dikasihi. Mungkin ada timbul kebencian, ada perselisihan, pertengkaran, pertikaian, dan pada akhirnya bahkan penyakit. Kalau kita melihat disease, itu dari root word apa? Dis-ease.
akhirnya semuanya akan membuat rusak hubungan antara orang tua dengan anak, suami dan istri, pekerjaan, bisnis. Tuhan meminta kita satu hal, church. Menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Ia memelihara kita. Dia tidak membiarkan, Ia memelihara kita. Next slide, begitu bagus, ada kalimat yang bagus. The devil can devour us at the area we are not concerned about. Semakin kita tidak khawatir, di area itu setan tidak bisa menyerang. Semakin kita khawatir, semakin kita gelisah, semakin kita takut, di area itu setan punya kesempatan untuk mengontrol kita. Ketika hati kita tidak gelisah dan tidak takut, kita berada di bawah kasih karunia Tuhan. Dan di area itu kita berada dalam perlindungan Tuhan. Begitu kita ada di bawah perlindungan Tuhan, kita di luar area permainan setan. Sekalipun masalah, mungkin situasi buruk masih kita hadapi, rasa sakit pun masih kita rasakan. Namun firman-Nya berkata, satu-satunya tugas kita adalah guard your heart. Agar apa? Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang akan menjaga sisanya. Kita hanya diminta menjaga hati kita dan Tuhan yang akan menjaga seluruhnya. Hal-hal yang tidak bisa kita kontrol di luar kita, Tuhan yang akan menjaga. Dan kalau kita akan melihat, kok yang dikasih Tuhan, yang diwariskan kenapa shalom ya? Kok tidak kuasa ya yang bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Atau mungkin ada yang suka makan yang mujizat mengubah batu menjadi roti. Atau menjadi air menjadi anggur. Atau mungkin hikmat Tuhan, atau mungkin kuasa untuk mengusir setan. Tapi kenapa yang Tuhan kasih itu damai sejahtera? Kita akan melihat dari pengalaman murid-muridnya dan mengenal seperti apa yang dinamakan shalom-nya Tuhan. My shalom. Di dalam Markus pasal 4 ayat 35 ayat 40 kita udah tahu cerita ini. Pastor Indra sudah menceritakan di dalam sermon yang sebelumnya. Mari ditayangkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Dalam bahasa Inggris, let us go over to the other side. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Dalam bahasa aslinya, shalom, be still. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus menyuruh murid-muridnya, apa tadi? Menyeberang. Dia berkata, marilah kita pergi, bertolak ke seberang. Kalau dalam bahasa Inggris, let us go over to the other side. Atau let us cross over to the other side. Tuhan tidak bilang, let us go under. Listen. Tuhan berkata, let us go over. Dan dikatakan to the other side. Apakah artinya? Artinya mereka akan sampai di seberang. Mereka tidak mungkin tenggelam jika mereka berpegang pada firman-Nya dan percaya. Mereka tidak perlu merasa takut ketika badai mulai datang. Namun tidak ada seorang pun dari 12 murid itu yang berpegang teguh dengan firman-Nya. Ketika mereka sedang di tengah-tengah danau, tiba-tiba badai dahsyat datang. Angin menderu, ombak mengamuk. Mereka semua nelayan yang berpengalaman, mereka pernah menghadapi badai, menghadapi kesulitan di laut. Tapi kali ini, badai ini adalah badai dahsyat. Kalau dalam bahasa aslinya ditulis apa? Mega storm. Badai dahsyat
Dan biasanya mereka mengalahkan, menaklukkan badai. Kali ini mereka ditaklukkan oleh badai. Dan saat itu Tuhan Yesus sedang beristirahat di buritan perahu. Karena kelelahan setelah melayani begitu banyak kebutuhan. Begitu banyak orang yang datang dengan berbagai macam kebutuhan. Yesus lelah dan di situ dia tidur. Kapal itu oleng dihantam ke kiri, ke kanan oleh gelombang laut. Terhempas kian kemari dan air mulai masuk. Tuhan Yesus tertidur dengan nyenyak, in perfect shalom. In absolute peace. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengganggu dia. Ini loh shalomnya Yesus. This is my shalom, church. Ombak begitu dahsyat, ombak begitu keras. Bahkan orang yang berpengalaman menjadi takut dan gentar dan mereka takluk. Tapi Yesus tertidur di sana. Murid-murid ketakutan karena badai. Namun Yesus, Tuhanmu yang mengasihi kamu, yang mati bagi kamu. Raja damai itu, kalau dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan, dia adalah Raja damai. Dalam bahasa aslinya, Sar Shalom. Your Jesus is Sar Shalom. Dan di situ Yesus sama sekali tidak terganggu. Kalau kita ada masalah bisa tidur enggak? Saya semalam aja susah tidur karena harus khotbah hari ini. Wow. Tuhan Yesus ada di kapal itu. Seharusnya mereka juga bisa beristirahat ya. Mereka bisa tenang, menikmati shalomnya Tuhan. Wih, ombaknya dahsyat nih. Ya udahlah kalau mati-matilah gitu ya, berat kata gitu. Tapi murid-muridnya tidak seperti itu. Maka mereka murid-murid itu pergi membangunkan dia. Mungkin dengan ketakutan dan berteriak-teriak berseru, Tuhan apakah engkau tidak peduli kami binasa. Mencoba mengalahkan suara angin dan badai itu. Berapa sering dalam hidup kita merasa seperti murid-murid ini. Kita merasa seperti sedang berjuang sendirian. Kita merasa kita akan mati. Kita akan tenggelam. Berapa sering kita merasa itu. Kita sendirian di sini, tidak ada yang lain. Kita lupa Tuhan Yesus ada di perahu itu. Setelah murid-murid berusaha membangunkan dia, yang dilakukan Yesus adalah dia bangkit. Dan dia menghardik air, angin dan laut. Coba ditayangkan slide. The attack of the devil never wake him up. The cry of his disciple does. Begitu keras badai itu menyerang, menerjang, tidak bisa membangunkan Yesus. Begitu keras musuh itu berusaha menghancurkan kapal itu, menghancurkan Yesus. Kenapa? Kalau kita baca di ayat selanjutnya di Markus pasal 5. Begitu mereka turun dari perahu, mereka ke Gerasa. Mereka mengusir setan-setan. Tuhan mengusir setan dari Gerasa. Setan tidak mau sampai, ini gawat nih kalau Tuhan Yesus sampai di sini. Hancurkan setan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan sleeping in the storm. Resting in the storm. Dan teriakan, istilahnya teriakan murid-muridnya lah yang bisa membangunkan dia. Teriakanmu, seruanmu yang bisa membangunkan Tuhan. Karena telinganya selalu tersedia mendengarkan teriakan kita. Apa yang dia lakukan setelah dia bangkit? Yesus berkata, Shalom, tenanglah. Seketika itu juga mega storm menjadi mega calm. Come on. Saya melihat sesuatu di sini. Saya melihat sesuatu. My shalom, shalomnya Tuhan. Tidak saja kita damai di dalam badai. Bahkan shalom ini bisa mengubah situasi. Shalomnya itu begitu aktif, tidak pasif. Shalomnya Tuhan itu mengubah. Dan dari mega storm brings forth mega calm. Mau mengalami mega calm? Bring it on. Mega storm will come. Badai dahsyat akan datang.
Kita melihat Tuhan menghardik muridnya? Tidak. Tidak. Dia berkata kepada mereka, tapi dia menghardik badai. Wow. Kita lihat slide selanjutnya. My shalom untouched by the storm. In fact, mega storm brings forth mega shalom. Ada sebuah kejadian lain yang menjelaskan kenapa shalom yang diwariskan kepada kita dan bukan yang lain. Kita tahu kisah wanita yang sakit pendarahan, Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Kita udah sering mendengar cerita ini. Kisah seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dan dia sudah berusaha berobat ke segala dokter, menghabiskan segala hartanya sampai dia menjadi miskin. Dan saat dia sudah miskin, penyakitnya tidak sembuh, bahkan makin parah saja. Dan dia mendengar Yesus datang. Dan dia tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Dan dia berpikir, dari belakang saja aku akan coba menjamah jubahnya dan aku akan sembuh. Coba kita pikir lagi ya. Sebelumnya pernah ada kejadian orang yang menjamah jubah Yesus dan sembuh? Belum ya. Tapi perempuan ini out of nowhere, dia mempunyai iman. Asal aku jamah saja jubahnya aku sembuh. Markus pasal 5 ayat 28 coba ditayangkan. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sembuh di sini dalam bahasa Greek-nya adalah sozo. Sozo itu artinya healed atau sembuh ya, menjadi sembuh. Dan begitu perempuan itu menjamah, Yesus tahu ada kuasa yang mengalir keluar dari dirinya. Dan pada saat itu wanita itu pun tahu, dia begitu gentar. Dia begitu in fear and tremble karena mengetahui apa yang terjadi kepadanya. Kalau kita perhatikan ayat ini baik-baik, dia fear and tremble bukan karena takut waktu Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku. Tapi dia fear and tremble setelah tahu dia sudah sembuh. Loh, kok cuman menjamah jubahnya saya langsung stop pendarahan saya. Dan dia fear and tremble itu bukan karena apa, tapi karena takjub, in awe. Wah, dengan takut dan gemetar dia mengetahui ini. Dan kemudian Tuhan bertanya pada muridnya, siapa yang menjamah saya? Dan murid-muridnya bilang, gak tahu Tuhan, begitu banyak orang berdesak-desakan, siapa yang menjamah engkau? Tapi kemudian perempuan itu maju dan menceritakan semuanya kepada Yesus. Ayat 34 dikatakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dalam bahasa Inggrisnya, go in peace and be healed of your affliction. Kalimat ini sangat membuat hati saya terusik sebenarnya. Kalau kita melihat tadi perempuan itu sudah sembuh, tapi kenapa Yesus kok bilangnya go in peace and be healed of your affliction? Loh, udah kejadian udah sembuh loh. Kok Yesus ngomong lagi, pergilah, go in shalom and be healed of your affliction. Mungkin kita berpikir go in peace ini maksudnya Tuhan farewell, salam perpisahan ketika melepas seorang pergi. Nah, dalam bahasa Hebrew, in yang artinya go in peace, kalau kita bisa ditayangkan di slide, itu bahasa aslinya en atau en. En itu artinya selamat jalan. Kalau kita mengatakan go in peace, artinya go en peace itu selamat jalan. Kayak ada tertulis di Perjanjian Baru di kitab Kisah Para Rasul ketika kepala penjara menyuruh Paulus pergi, dia mengatakan go in peace. Itu artinya benar-benar selamat jalan. Tapi di sini ditayangkan lagi slide itu, bukan go and peace, tapi go ice peace. What is go ice peace? Artinya go into shalom. Masuklah ke dalam shalom. Wow, masuk ke dalam shalom seperti kita masuk ke dalam satu rumah. Tuhan bilang, masuklah ke dalam shalom. Tinggallah di situ. Dia melanjutkan, and be healed of your affliction.
Nah, ini ditayangkan lagi. Ini juga menggelitik rasa ingin tahu saya. Ternyata be yang dipakai di sini. And be healed. Dikatakan, daughter, go into peace and be healed. Be di sini dipakai akar kata aimi. Dan healed dipakai kata hugies of your affliction. Tadi wanita itu datang bilang, Lord, kalau engkau mau biar aku sembuh. Dia pakai apa? Sozo, disembuhkan, sozo. Tapi di sini dipakai kata apa? Hugies. Apa itu? Mari kita lihat. Aimi artinya tetap berada di tempat atau stay atau tinggal. Dan hugies yang dibilang di sini adalah apa? Utuh, sehat, sempurna. Artinya apa? Hugies ini dipakai, kalimat ini dipakai untuk mendapatkan kembali sesuatu yang telah terhilang. Wow, ada satu kejadian di kitab Matius pasal 15 ayat 31, kita baca sama-sama, di situ dipakai hugies. Matius 15 ayat 31, maka takjublah orang-orang banyak itu dan melihat orang bisu berkata-kata. Orang timpang, dalam bahasa Inggris di sini, the maimed, sembuh, made whole. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat dan mereka memuliakan Allah Israel. The maimed itu artinya apa? Puntung atau cacat. Ada bagian yang sudah dipotong, ada yang sudah dimutilasi. Dan tahu nggak, seorang yang telah kehilangan anggota tubuhnya ini dikatakan made whole. Hugies artinya apa? Menjadi utuh kembali. Wow, sembuh itu satu hal. Tapi dia akan tetap cacat. Tapi kalau Tuhan bilang apa? Hugies. Artinya bukan saja sembuh. Akan kembali utuh. Come on. Wow, hati saya penuh dengan syukur. Wanita itu hanya berharap sozo. Tuhan sembuhkan aku. Tapi yang Tuhan kasih adalah hugies, church. Yang dikatakan, mungkin di slide berikutnya, wanita itu hanya berharap sembuh. Yesus memberi kepadanya lebih. Bukan hanya sozo, dia memberikan hugies. Kesimpulannya dia tidak pernah memberikan apa yang kita minta. Dia memberikan lebih. Exceedingly, abundantly, more than what we can ever think or imagine. Dengan kata lain, kalau saya boleh terjemahkan, kalau dengan terjemahannya free translation mungkin bisa ditayangkan. Anakku, maukah masuklah ke dalam Shalom. Tetap di sana. Jadilah utuh. Apapun yang telah terhilang akan dipulihkan. Mungkin wanita itu sudah kehilangan masa produktifnya sebagai wanita. Dia mungkin sudah mengalami menopause. Dan di situ Tuhan bilang, aku akan menjadikanmu utuh. Kita percaya pada divine healing. Tapi yang Tuhan katakan di sini bukan divine healing, divine health. Kita tidak perlu sakit. Kalau mau divine healing harus sakit dulu. Tapi kalau Tuhan bilang divine health, kita tidak perlu sakit. Dan kita akan terus sehat. Dan apa yang sudah terhilang di dalam hidup kita, apa yang sudah dahulu hancur, apa yang rusak, Tuhan akan kembalikan. Tuhan akan jadikan menjadi utuh. Inilah rahasia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Not only for peace, for damai sejahtera. Juga untuk healing, untuk kesehatan kita, untuk prosperity kita. Apa itu? Go into Shalom. Masuklah ke dalam Shalom dan stay there. Jangan biarkan segala hal. Mungkin situasi memang badai, mungkin masalah datang, mungkin memang ada rasa sakit yang kita rasakan. Jangan terpancing oleh iblis untuk keluar dari Shalom. Stay there. Dan lihat, Tuhan bilang apa? Let not your heart be troubled. Neither let it be afraid. Jangan takut, jangan gelisah. Karena apa? Karena Dia yang akan menghandle semuanya. Kalau kita ingat
Saya ingat satu ayat di Matius. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terus pertanyaannya, apa itu kerajaan Allah? Di Roma dikatakan, kerajaan Allah bukanlah tentang makanan dan minuman. Kerajaan Allah adalah tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Jadi kalau kita melihat damai sejahtera ini membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Dan righteousness atau kebenaran, hasil dari kebenaran, karena kita dibenarkan di dalam Kristus, kita memiliki damai sejahtera. It's all in shalom, church. Setan hari ini akan berusaha merongrong kita di titik terlemah kita. Jangan merasa setelah kita mendengar ini kita merasa, oh I'm done with all this. No, kita semua masih belajar. Tuhan makanya ingatkan murid-muridnya, damai sejahtera, my shalom. Shalom I live for you, my shalom I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Dan pada saat kita tidak takut, pada saat kita tidak gentar, disitulah Roh Kudus akan memimpin kita di dalam segala sesuatu. Hal-hal yang kita tadinya tidak kita mengerti, Roh Kudus yang akan memimpin kita. Roh Kudus tidak bisa bekerja di frekuensi yang lain. Tidak bisa. Ini salah satu contoh yang begitu sempurna ya, mengingatkan kita untuk tetap menjaga, guard our heart. Kita mau menikmati shalom, tadi mungkin pertanyaannya udah terjawab, kenapa ya kok saya nggak ngalami? Apakah kita tinggal di dalam shalomnya Tuhan? Apakah kita selalu terombang-ambing oleh masalah, oleh challenges? Pada saat kita menghadapi semuanya itu nanti di hari-hari kita, saya mempunyai pemikiran bagaimana kalau saya menghadapi masalah. Easy, declare His word aja. Kenapa? Yang kita nyatakan itu bukan kata-kata saya. Kalau kita melihat His word, firman-Nya itu penuh dengan kuasa yang bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang rusak dipulihkan. Jadi bagaimana caranya menghadapi situasi? Declare. Katakan firman Tuhan. Let not my heart be troubled. Isaac, let not your heart be troubled. Neither let it be afraid. Wah, ini sakit Tuhan. Gimana ini Tuhan? Go into peace. Go into shalom. Cepat lari ke dalam sanctuary itu. Di dalam Kolose tadi dikatakan, mungkin gak ada slide. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Damai ini yang memerintah, reign and rule in our heart. Sar Shalom. Raja damai itu memerintah di dalam hati kita. Dan pada saat Raja damai itu memerintah, apakah setan punya kesempatan? That's your inheritance, church. Your shalom. Your shalom is His shalom. Yang utuh. Shalom yang bukan hanya bisa beristirahat di dalam badai. Shalom yang bisa mengubah situasi. Situasi yang tanpa harapan. Situasi yang sulit menjadi situasi yang penuh dengan kemenangan. Amen. Saya rasa firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Saya percaya God really bless the church. God bless your heart. Kita sama-sama belajar. Saya di sini memberitakan firman bukan berarti saya sudah lulus. Ya, sama-sama. Kita sama-sama belajar. Tapi firman hari ini membuka mata kita. Apa yang kita minta, apa yang kita doakan, Tuhan bukan saja mendengar, Dia memberikan lebih dari yang kita minta dan yang doakan. Bahkan hal-hal yang tidak mungkin gak kalau saya sudah dioperasi karena satu dan lain hal, itu akan menjadi utuh kembali?
hey, ask your God. He is more than able. He is more than able. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita akan ada communion, perjamuan kudus. Siapa yang mungkin di rumah boleh mempersiapkan elemen ini. Kalau memang tidak ada roti dan anggur bisa dipakai dengan elemen yang lain. Sambil mempersiapkan mungkin worship team bisa naik ke atas. Untuk inilah Tuhan Yesus hatinya begitu berat. Seperti yang tadi saya ungkapkan di depan. Sebelum keesokan harinya dia harus naik ke atas salib. Hatinya begitu berat, begitu penuh. Ini untuk kita. Dan pada siang hari ini Tuhan Yesus melayani kita. Dia ada di depan kita membagikan roti dan anggur dari tangannya yang berlubang paku untuk kita. Mungkin kita yang mempersiapkan, tapi sikap hati kita harus melihat dia sedang menyerahkan roti dan anggur ke dalam tangan kita. Apa ini roti? Roti ini adalah tubuhnya yang telah dipecah-pecahkan, yang telah disesah, yang telah dihancurkan. Supaya kita memiliki keutuhan, supaya penyakit kita disembuhkan. Semua yang hancur boleh dipulihkan oleh tubuh Kristus. Dan ini ada di tangan kita. Tuhan, tidak ada kata lain selain thank you Lord. Thank you Jesus. Saat ini, apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, tubuhnya sudah dipecahkan, sudah dihancurkan. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa karena kita. Tuhan, kami menerima tubuhmu yang telah terkoyak dengan ucapan syukur. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari kita makan bersama. Setelah dia memecahkan roti, malam itu dia mengambil cawan dan mengucap berkat atasnya. Dan mengatakan cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Perbuatlah, peringatilah ini menjadi peringatan akan aku. Darahnya sudah dicurahkan bagi kita. Membasuh bersih semua dosa, kelemahan, cacat, celah kita. Yang membuat kita dimurkai, yang membuat kita dibawa kutuk, yang membuat kita jauh dari segala berkat Tuhan. Dan darahnya menebus kita dari segala kutuk. Menebus kita dari segala dosa, bahkan maut. Dan kita sekarang bukan milik dunia, bukan milik maut, kita adalah milik Tuhan. Darahnya bagi kita. Bukti bahwa kita sudah dibenarkan oleh Allah. Kita sudah tidak dipandang berdosa. Bukan karena perbuatan kita, melainkan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus di atas salib. Membuat kita memiliki kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan atas darah-Mu. Kami menerima darah-Mu dengan penuh ucapan syukur. Thank you Jesus, let us partake together. Give thanks church. Give thanks church. Thank you Lord, thank you Lord. Tuhan Kau sungguh baik. Kau teramat baik. Kau mengasihi kami bahkan sebelum Engkau meninggalkan kami. Engkau meninggalkan shalom. Engkau mewariskan shalom. Shalom yang begitu dahsyat, begitu kuat yang bisa mengubah setiap situasi. Shalom yang bukan saja bisa beristirahat, restful di dalam badai. Bahkan shalom ini mengubah badai menjadi mega calm in our life. Thank you Jesus. Bahkan shalom ini membuat kami utuh kembali.
Apapun yang telah terjadi di belakang kami, apapun yang terjadi di masa lalu, Engkau akan mengembalikannya, merestore lagi Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Dan siang hari ini kita angkat tangan kita. Saya akan membacakan doa yang merupakan doa berkat yang ada dalam Bilangan pasal 6 yang ada di dalam tema gereja kita tahun ini. Angkat tangan kita. The Lord shows you the richness of His blessing and invites the fullness of shalom into your life, the presence of all good things. He brings wellness upon your being, health upon your body, length of days upon your life. He gives harmony upon your bonds, safety upon your dwelling, prosperity upon your path. He grants quietness upon your mind, stillness upon your heart, peace upon your soul. He calls back what was lost. Amen. And restores what was damaged. He causes good things to come and completes what was lacking. He creates order out of chaos and ordains wholeness out of brokenness. Shalom, shalom. He is the Prince of Shalom, the God of all good things. Amen. Because of your shalom, God, we can say it is well with our soul. This world, Tuhan, has been rocked back and forth. But with one word of yours, shalom, shalom, it is well with our soul. Thank you, God. Come on, let's sing it together, church. Grander earth has quaked before, moved by the sound of His voice. Seas that are shaken and stirred can be calm and broken for my regard. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you. It is well with me. Far be it from me to not believe, even when my eyes can't see, and this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea because of your word, God. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you. So it is well. It is well. So let go my soul and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go my soul and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go my soul and trust in Him. The waves and wind still know His name. The waves and wind still know His name. It is well.
because of you, Jesus, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Sing it out, it is well, it is well with my soul. Oh, it is well with my soul. Because of you, Jesus, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Whatever happened, God, whatever my day is, it is well with my soul. Sing it out, it is well, it is well with my soul. Hit it out, hit it out. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Come on, sing it until you believe it. It is well with my soul. Because of you, Jesus, it is well with my soul. Hit it out, hit it out. It is well with my soul. It is well, it is well with my I was an orphan, then you came and adopted me. You said, my child, would you call me your daddy? I was broken till you came to my heart. You took all the pieces, made my heart whole again. How could this love so real? Could this love show me Jesus?
'cause there's no one like you. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim. You gave your life and carried me home. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim.